saya kembali ke substansi berpemerintahan, yaitu masalah pengentasan kemiskinan. Jadi pengentasan kemiskinan, karena saya anggap itu goal akhir dari sebuah pemerintahan. Bahasa yang kita kenal sehari-hari yang meningkatkan kesejahteraan rakyat, memakmurkan, itu kan bahasa-bahasa yang sering kita dengar. Jadi dimulai Pak Wardoyo menjabat itu angka berkisar sekitar 11 sekian persen. 11 sekian persen. Kemudian di tahun 2019 kemarin, ini 7,14%. Dan tahun 2020 yang baru saja dirilis oleh BPS, ya mungkin situasinya agak pandemi otomatis ya naik menjadi 7,40%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadrono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, memberi edukasi, motivasi, informasi, dan syukur bisa memberi solusi. Saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Agus Santoso. Jabatannya Sekda Kabupaten Sukoharjo, tapi baru saja terpilih dan sudah ditetapkan menjadi Wakil Bupati Sukoharjo. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat. Tentu yang pertama saya mengucapkan selamat setelah terpilih mendampingi Ibu Etik Suryani dan sudah ditetapkan, kalau tidak salah tanggal 17 Pak ya. Ya nanti akan segera dilantik. Nah, sekarang yang saya tanyakan Pak, Bapak kan sudah cukup lama mendampingi dengan Pak Bupati Wardoyo Wijaya. Jadi sudah tahu persis apa yang dicapai selama ini. Nah, saya ingin mendapat cerita tentang keberhasilan yang sudah dilakukan Pak Wardoyo Wijaya dan nanti yang perlu diteruskan sebenarnya oleh Ibu Wardoyo Wijaya juga. Monggo Pak. Ya, terima kasih Mas Bambang. Saya terhormat sekali bisa bergabung dengan Mas Bambang. Ya. Dan satu hal yang menarik yang perlu kami sampaikan Mas Bambang, karena saya hampir 8,5 tahun ya di Sekda mendampingi Pak Wardoyo ini. Yang ya membanggakan kita semua gitu ini. Saya kembali ke substansi berpemerintahan, yaitu masalah pengentasan kemiskinan. Jadi pengentasan kemiskinan, karena saya anggap itu goal akhir dari sebuah pemerintahan. Bahasa yang kita kenal sehari-hari yang meningkatkan kesejahteraan rakyat, memakmurkan, itu kan bahasa-bahasa yang sering kita dengar. Jadi dimulai Pak Wardoyo menjabat itu angka berkisar sekitar 11 sekian persen. 11 sekian persen. Kemudian di tahun 2019 kemarin, ini 7,14%. Dan tahun 2020 yang baru saja dirilis oleh BPS, ya mungkin situasinya agak pandemi otomatis ya naik menjadi 7,40%. Dan ini terendah di wilayah Solo Raya, Mas Bambang. Ini terendah di wilayah Solo Raya, itu yang cukup membanggakan dan substansial jelasnya. Itu juga ini tidak luput dari ya sebuah lingkaran ekonomi makro ya. Kita menarik investasi, pertumbuhan, mereka dapat pekerjaan, dapat berkonsumsi, dan seterusnya dan seterusnya. Ya di tahun 2019 termasuk 5 besar lah di Jawa Tengah ini.
Ya. Untuk ya daerah tujuan investasi, istilah di PTSP BKPM provinsi yang menarik untuk dijadikan investasi atau lokasi investasi Kabupaten Sukoharjo. Itu yang dua besar istilah saya. Ya, Pak Agus, ini kan yang menarik itu kan apa? Tarik menarik di Sukoharjo Makmur itu kan kesannya pertaniannya bagus gitu ya. Kemudian juga industri. Ini gimana caranya? Ini saya sampaikan, kemarin sumbangan paling besar PDRB di Kabupaten Sukoharjo itu kan ya jasa dan perdagangan. Oh. Itu tetap menduduki paling besar. Karena pertanian itu, saya mohon maaf tidak hafal persis, kita nomor 3 atau nomor 4. Ya. Tapi secara faktual, memang Sukoharjo termasuk lumbung padi, lumbung pangan di Jawa Tengah. Ya. Bukan dari aspek luasan, karena Sukoharjo itu terkecil, tapi produktivitas lahan. Ya. Lahan per hektar itu juga tertinggi di Jawa Tengah untuk produktivitas. Yang setara 9 sampai 10 ton itu per hektar itu, tingkat produktivitas. Kemudian untuk menjaga keseimbangan Mas Bambang, itu paling mendasar adalah pengaturan tata ruang. Ya, RT/RW itu. Rencana tata ruang wilayah yang sampai akhir tahun kemarin, tahun 2019, ini sudah sampai di rencana detail tata ruang kecamatan. Ya. Ini yang akan mengatur keseimbangan pembangunan wilayah. Dan khusus pertanian sudah diikat tersendiri dengan perda lahan pertanian lestari. Lestari berkelanjutan ya, LP2B namanya, lahan pertanian lestari berkelanjutan. Sekitar 23 hektar, 23.000 hektar. Ini yang tidak boleh diotak-atik. Bahasa populernya zona hijau. Okay. Jadi di satu sisi tetap kita berbasis pertanian karena core-nya paling besar itu ini. Nah di pihak lain sesuai dengan tata ruang yang ada, kita kembangkan jasa dan perdagangan, terutama untuk wilayah-wilayah Solo Baru. Ya. Atau Solo Baru, itu terus kita kembangkan itu. Jadi kita tata lah lokasi ini. Ya. Kita tata ruang. Ya. Pak Agus, selain perdagangan ya, kelihatannya kan Sukoharjo itu juga apa ya namanya, kan pendukung kota Surakarta, sehingga kayak seolah-olah jadi daerah apa pemukiman perumahan gitu kira-kira. Ya. Memang kami tidak bisa memungkiri arah perluasan permukiman ya. Untuk Solo ini bergerak ke wilayah Sukoharjo cukup kuat, terutama di wilayah-wilayah Kecamatan Baki, ya, Kecamatan Baki. Dan tidak perlu khawatir Mas Bambang, untuk lokasi-lokasi perumahan sudah kita atur di dalam tata ruang itu juga. Ya. Yeah. Nah, selain mungkin bisa diceritakan dulu industri-industri besar di Sukoharjo. Kalau tidak salah kan juga ada industri-industri yang apa ya, yang berbasis ke kerakyatan kan juga ada di Sukoharjo itu. Nah, moga Pak, yang besar dulu aja sekarang. Ya, sekarang yang industri yang padat karya kan itu ya. Yeah. Ini tidak termasuk UMKM kan itu besar. Pertama pabrik tekstil dan produk tekstil. Yeah. Itu Sritek ya Pak, terutama ya? Sritek, Batik Keris, dan Liris, Duniatek. Itu paling tidak 3 besar ada di situ Pak. 3 besar untuk industri tekstil dan produk tekstil. 3 besar Indonesia atau 3 besar Jawa Tengah Pak? Sritek, informasi yang saya tangkap, dia justru mengatakan klaim dia tapi. Ya. Nah, industri terbesar di Asia Tenggara. Oh, Sritek. Ya. Memang ada juga pabrik tekstil di Semarang yang katanya sekarang sudah diakuisisi oleh Sritek katanya. Informasi demikian, karena kemarin akan menanam ya perluasan pabrik lah. Tapi saya secara detail bisnisnya saya kurang paham. Yeah. Pengaruh tekstil katanya itu. Iya. Nah, kemudian yang industri berbasis rakyat Pak, itu yang ada industri gamelan, industri wayang atau mungkin gimana itu Pak? Oke, industri kreatif. Yeah. Industri kreatif terus kita kembangkan karena mereka cukup memiliki daya tahan nih ketika menghadapi krisis.
mulai dari kerajinan gamelan, wayang, kemudian juga gitar, kuliner mungkin tidak begitu menonjol tapi lumayan lah, itu mereka yang cukup kuat itu, cukup kuat itu. Batik, ya batik. Ya klasifikasinya termasuk industri kreatif. Nah, kalau industri yang sangat terkenal dari Sukoharjo itu herbal, jamu itu Pak. Itu gimana tuh? Oh ya, terus kita kembangkan jamu karena sudah cukup bahasa Jawa ini turun-temurun. Yeah. Temurun industri jamu dikelola secara rumah tangga, banyak pemain ya istilah industri yang sudah cukup mapan, ya. Yang besar misalnya Sabto Palon, itu cukup besar. Dan pemerintah memberikan fasilitasi untuk pasar muter, kita sebut pasar jamu. Nah, mereka bisa mulai dari hulu sampai hilir, belanja bahan baku, sampai dengan pemasaran produk ada di pasar jamu muter. Kalau yang apa Pak, penjual-penjual jamu gendong yang tersebar di berbagai kota itu masih sampai sekarang Pak? Masih ya, cukup besar. Memang itu termasuk ya kategori perantau lah. Perantau Sukoharjo itu kan bisa dikelompokkan yang digeluti kegiatannya. Pertama jamu, betul Mas Bambang, kemudian bakso dan mie ayam. Bakso, mie ayam, jamu mesti kebanyakan orang-orang Sukoharjo. Jadi kalau dilihat dari tingkat strata ekonominya gitu, Sukoharjo termasuk baik Pak ya? Termasuk tinggi Pak, termasuk bagus. Per kapita dan sebagainya termasuk bagus. Nah, sekarang apa yang diprogramkan atau masih akan dikembangkan Pak Agus ini mendampingi Bu Eti Suryani? Ya, tentu kami kembali ke core pemerintahan masalah kemiskinan. Ya, itu yang harus bahasanya kan pemerintah harus berpihak Mas Bambang pada yang lemah lah gitu ya, itu kepada mereka yang kurang mampu. Ada beberapa strategi yang akan kembangkan. Pertama, mesti infrastruktur jalan terus. Ya, infrastruktur tetap jalan terus. Mulai dari infrastruktur dasar, jalan, jembatan dan sebagainya, itu akan memudahkan arus barang dan jasa. Kemudian di UMKM sesuai dengan kampanye kami, dan kami masih memberikan pasangan dengan Bu Eti subsidi bunga, subsidi bunga untuk UMKM 50% itu. Dan yang lain yang melanjutkan apa yang diingin Pak Wardoyo, karena itu hal yang bagus, bantuan-bantuan, peralatan, mesin, ya, alat-alat produksi mereka sesuai dengan klaster-klaster dari ekonomi kerakyatan yang digeluti. Nah, Pak Santoso ini kan memasuki masa jabatan penjenengan ini masih dalam situasi pandemi seperti ini Pak. Lalu kiat-kiat apa yang dilakukan termasuk mengendalikan APBD ini? Betul lah, situasi ini memang ya terus terang aja sulit tadi itu ya. Hampir melanda seluruh negara, pemerintahan mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai dengan tingkat kabupaten. Yang pertama, program harus ini jalan karena kan ada 3 dimensi dari pandemi COVID ini. Jadi core masalah kan ada di kesehatan, teman-teman. Core masalah pandemi COVID kan ada di kesehatan. Nah, kita ikuti program dari pemerintah pusat, vaksinasi segera kita laksanakan, dan ini informasi yang saya tangkap hari ini mulai launching. Dan kami kalau memang kurang jatah vaksin, pemerintah daerah bertanggung jawab bahwa seluruh warga harus menerima vaksin gratis. Kalau memang nanti alokasi dari pemerintah pusat kurang, ya dari pemerintah daerah yang hebat. Ya, ini dimensi pertama, dimensi kesehatan. Jadi dimensi yang kedua, dimensi ekonomi, tadi mungkin sudah saya cuplikan sepintas. Ini bantuan subsidi bunga 50%, kemudian bantuan-bantuan alat produksi gitu. Itu core dari pembinaan UMKM yang sebagai ekonominya kita bantu mereka melalui online. Di beberapa aplikasi sudah dikembangkan.
Yang terakhir ya tentu bantuan sosial. Jadi kita kan jangan sampai tidak bisa makan, negara kan harus begitu. Jangan sampai warga itu tidak bisa makan. Kalau kira-kira apa Pak, PAD gitu kalau berkurang bisa sampai berapa Pak? Atau malah bisa naik, siapa tahu Sukoharjo istimewa? Ya memang karena kemarin kan harus melaksanakan relaksasi pajak retribusi pandemi. Beberapa pajak hotel, restoran, nah, itu 3 bulan pertama itu tidak ya gratis lah gitu situasi ini, seperti relaksasi kita tempuh seperti dengan pemerintah pusat. Trennya menurun ya, tapi saya masih optimis lah untuk Sukoharjo itu masih optimis. Karena penyokong paling besar kalau PBB kan mungkin relatif masih jalan bagus. Kemudian juga listrik, pajak listrik. Karena perkembangan industri itu kan naik sendiri ya. Karena itu kan konsumsi listrik yang dipakai. Pabrik-pabrik besar banyak, otomatis PPJ ini pajak penerangan jalan ini juga cukup tinggi. Kemarin hampir 80 miliar dukungan itu. Jadi yang industri besar relatif masih jalan bagus Pak ya? Oh iya. Jadi bisa dipantau dari situ ya. Artinya bahwa perusahaan tertentu masih bisa kreatif, masih bisa berjualan lah, masih jalan gitu ya. Jadi kalau begitu kira-kira 2021 ini sudah mulai bisa menggeliat Pak Sukoharjo? Insya Allah lah, insya Allah mulai itu. Ya memang ya menggeliatnya ekonomi tidak lepas dari proses kerumunan itu Pak, hasilnya kan gitu. Kita kontradiksi ini sedikit. Memang itu harus pilihan yang sulit bagi pemerintah antara ekonomi dan kesehatan. Nah, kita cari terobosan yang lain, tadi sudah sampaikan aktivitas online kita lakukan. Tapi kalau melihat perkembangan, menggeliatnya cukup bagus, cukup kuat. Lalu kalau tadi Pak, Bapak masih mau meneruskan infrastruktur. Kalau infrastruktur kan berarti biayanya nggak cukup banyak dari Kabupaten Sukoharjo sendiri. Betul. Kita bagi-bagi Mas Bambang. Ini sesuai dengan kewenangan yang ada lah. Paling mudah untuk memberikan penjelasan misalnya jalan. Itu kan ada jalan desa. Nah, jalan desa ini bisa dibiayai melalui APBDes atau dana desa. Yang jalan kabupaten ya APBD kabupaten, jalan provinsi APBD provinsi otomatis, yang pusat ya APBN. Ini dari segi skema pembiayaan untuk infrastruktur. Yang kebanyakan dibiayai oleh pemerintah daerah, jalan kabupaten. Kemarin sudah diubah skemanya, beberapa jalan antar desa, namanya poros desa. Poros desa ini kita jadikan jalan kabupaten. Itu satu pihak kita mencoba mengurangi disparitas antar desa karena jalan. Misalnya kan kalau perbatasan itu iren bahasa Jawa ini. Yang lewatnya yang paling banyak warga desa A gitu, yang ini desa B pada wilayah desa B dan seterusnya. Ini salah satu upaya untuk mengatasi hal itu. Tapi apakah itu tidak sekaligus menambah beban untuk APBD kabupaten? Kita bisa berbalik Pak. Misalnya ya, karena kecil-kecil kan proyeknya. Waktu itu mahal ya. Tapi ini terbagi dalam beberapa ruas yang relatif kecil. Kemarin situasi sulit pun, mohon maaf ketika saya masih menjabat, terakhir kan saya pensiun Agustus. Saya proyek yang kecil seperti ini tetap harus jalan. Tetap harus jalan. Supaya ekonomi daerah tetap bisa berputar. Maksudnya pekerjaan, mereka tidak terlalu nganggur, yang mulai dari ya nyebar aspal, batu, pasir, itu kan tetap harus jalan. Itu masih oke. Baik Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Pak Agus Santoso, baik kepada masyarakat luas maupun kepada jajaran Pemda yang akan ketemu kembali dengan Pak Agus Santoso. Terima kasih kepada masyarakat Sukoharjo. Saya sampaikan terima kasih atas dukungan kemarin, dan pilkada ini sudah selesai.
Otomatis mereka yang terpilih akan menjadi milik warga masyarakat seluruh Sukoharjo. Nah, kita mulai pemilahan masyarakat yang terjadi kemarin karena perbedaan pilihan, saatnya untuk diakhiri dan kita hidup normal kembali. Jadi saya sekali lagi atas nama pasangan Etisogania Kusantoso menyampaikan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Agus Santoso, Wakil Bupati yang sudah terpilih dan sudah ditetapkan, yang tinggal menunggu dilantik. Sekali lagi selamat. Mudah-mudahan lancar semua, sukses ya untuk kesejahteraan masyarakat Sukoharjo tadi seperti yang berkali-kali dikemukakan oleh Pak Agus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.